Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pagi kali ini edukasi memberikan informasi terupdate dan terpercaya. Telah rilis jadwal P3K Guru 2022. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek di portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022 pppk.kemendikbud.go.id, yang mana di link tersebut sudah rilis jadwal P3K Guru 2022 dan sudah keluar kategori pelamar. Apakah Bapak Ibu termasuk kategori P1, P2, P3 dan P4? Untuk lebih lanjutnya, jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu rilis jadwal dan kategori pelamar di link pppk.kemendikbud.go.id. Di situ sudah ada yaitu pengumuman unduh persyaratan, mekanisme seleksi dan kategori pelamar. Oke, kita lihat Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang kategori pelamar apakah P1, P2 dan P3 serta P4, dan telah keluar juga yaitu jadwal P3K terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, BKN dan Menpan RB. Mari kita lihat Bapak Ibu jadwal seleksi P3K tahun 2022. Oke, inilah jadwal seleksi P3K tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Panselnas, yang mana di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini merupakan jadwal seleksi P3K terbaru yang telah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, yang mana dari pihak Menpan RB mengatakan pengumuman seleksi akan dimulai pada tanggal 31 Oktober ya tahun 2022 ini Bapak Ibu. Mari kita lihat yaitu rincian jadwal seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi itu akan dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai 14 November 2022. Artinya akan dimulai pada hari Senin 31 Oktober 2022. Yang kedua, pendaftaran seleksi akan dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022. Pendaftaran maka akan dibuka mulai pada hari Senin 31 Oktober sampai 15 November 2022. Dan yang ketiga, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, tepatnya satu hari setelah pendaftaran seleksi diakhiri. Yang keempat, yaitu masa sangga. Masa sangga akan dimulai yaitu 16 sampai 18 November 2022. Dan jika Bapak Ibu merasa dirugikan, maka disinilah ada waktunya untuk memperbaiki data pada pendaftaran seleksi P3K tahun 2022, yaitu tepatnya 16 sampai 18 November 2022. Setelah itu, Panselnas akan menjawab sanggah Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2022. Artinya setelah masa sanggah 16, 17, 18 dan pada tanggal 16, 17, 18, 19, 20 Panselnas akan menjawab yaitu masa sanggah peserta seleksi. Yang keenam, pengumuman pasca masa sanggah. Apakah sanggah Bapak Ibu diterima atau ditolak? Yaitu tepatnya
tanggal 21 November tahun 2022, yang mana tepatnya 2 hari setelah jawab sanggah dari Panselnas. Berikutnya yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi Bapak Ibu, yang mana pelaksanaan seleksi kompetensi ini akan dimulai yaitu 21 November sampai dengan 31 Desember 2022. Setelah pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilanjutkan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2022, yaitu pengumuman kelulusan bagi Bapak Ibu yang mencapai passing grade. Tepatnya 16 sampai 17 Desember 2022. Artinya Panselnas memberikan waktu 2 hari untuk melihat pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan, Bapak Ibu diberi waktu untuk melaksanakan masa sanggah. Jika Bapak Ibu yaitu melihat pengumuman kelulusan tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu terima sebelumnya, yaitu tepatnya pada tanggal 16 sampai 18 Desember 2022. Jawab sanggah pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2022. Setelah jawab sanggah, maka akan mengeluarkan yaitu pengumuman kelulusan pasca sanggah. Artinya, pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah pengumuman terakhir Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidaknya, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2022. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus dari seleksi P3K tahun 2022, maka Bapak Ibu wajib yaitu melakukan pengisian DRH. Ini P3K, daftar riwayat hidup Bapak Ibu, yaitu tepatnya 22 Desember 2022 sampai 14 Januari 2023. Di sini Bapak Ibu diberi waktu untuk pengisian DRH. DRH itu adalah daftar riwayat hidup peserta yang dinyatakan lulus untuk penetapan Bapak Ibu mendapatkan NI P3K. Setelah Bapak Ibu mengisi DRH atau daftar riwayat hidup, maka Panselnas akan mengusulkan penetapan NI P3K, yang mana tepatnya pada tanggal 10 sampai 31 Januari 2023. Artinya Bapak Ibu, yang mana pada bulan Januari ya Bapak Ibu akan sudah ditetapkan mendapatkan NI P3K. Nah, di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang mana tadi di sini ada namanya yang nomor 7, pelaksanaan kompetensi atau pelaksanaan seleksi kompetensi atau ujian kompetensi. Dan untuk informasi P1 ini hanya tinggal penempatan. Artinya P1 atau passing grade di tahun 2021 tidak perlu yaitu mengikuti ujian kompetensi di tahun 2022. Yang mana P1 tersebut adalah guru yang lulus passing grade maupun P1, P2, P3. Sedangkan untuk prioritas kedua dan prioritas ketiga atau P2 dan P3 di sini adalah akan mengikuti seleksi, namun bukan berupa ujian, melainkan seleksi kesesuaian berkas Bapak Ibu. Untuk P2 adalah THK 2 yang belum lolos passing grade di tahun 2021 atau yang belum mengikuti ujian kompetensi di tahun 2021. Sedangkan untuk P3 atau prioritas ketiga adalah Bapak Ibu yang mengajar di sekolah negeri minimal memiliki masa pengabdian 3 tahun. Artinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi yaitu kesesuaian berkas. Siapa yang menilai untuk P3 tersebut? Yang menilai adalah yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru senior, dan yang ketiga yaitu pengawas sekolah.
Namun, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk penilai 1 ini tidak mengetahui yaitu nilai pelamar, melainkan hanya mencentang atau menceklis yaitu ketentuan yang sudah diberikan oleh Panselnas. Setelah dinilai oleh penilai 1, maka akan dilanjutkan yaitu ke penilai 2. Siapa penilai 2 tersebut? Penilai kedua adalah Kepala Dinas dan BKP SDM. Mereka lah yang mengetahui nilai Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mendapatkan nilai untuk kategori P3K 2022, yaitu prioritas 2 dan prioritas ketiga. Prioritas kedua dan prioritas ketiga ini yaitu sama-sama akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, kepala dinas, dan BKP SDM. Yang mengetahui nilai berapa Bapak Ibu mendapatkan nilai pada tahun ini adalah kepala dinas dan BKP SDM. Mereka lah yang bisa menentukan Bapak Ibu lolos atau tidak lolos. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Panitia Nasional atau Panselnas, yang mana di sini Kemendikbudristek, BKN, dan Menpan RB. Mereka lah yang menetapkan akhir bahwa Bapak Ibu masuk kategori yaitu lolos pada seleksi 2022 ini. Dan untuk P4 atau pelamar umum, maka mereka lah yang akan mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi, yaitu tepatnya 21 November sampai 31 Desember 2022. Di waktu inilah mereka akan mengikuti ujian kompetensi. Yang diuji adalah yaitu teknis, sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Ada 4 kompetensi yang perlu Bapak Ibu siapkan, khususnya pelamar umum. Namun, ada berita yang beredar bahwa P1 ini bisa turun ke P2, P3, atau P umum. Namun dengan catatan yaitu akan mengambil yaitu bidang profesional lainnya. Sedangkan P2 dan P3 ini bisa turun ke P4 atau pelamar umum. Sedangkan pelamar umum bisa naik ke P2 dan ke P3. Maka pihak BKN menunggu sampai tanggal 31, tepatnya Senin besok, yaitu data P2 dan P3 wajib sudah masuk ke database. Dan jika pada tanggal 31 Oktober, tepatnya Senin besok, P2 dan P3 belum masuk database di BKN, maka P4 akan naik prioritas menjadi P3. Oke, informasi ini Bapak Ibu semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.